Salam saudara yang terkasih. Mari kita membuka firman Tuhan dari Roma 12 ayat 3. Kita akan belajar tentang memikirkan dengan iman. Roma 12 ayat 3 firman Tuhan katakan, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Saudara yang terkasih, banyak sekali yang mikir macam-macam ya, yang muluk-muluk begitu ya, yang ketinggian sampai nggak bisa berbuat apa-apa saking tingginya. Sampai kemudian jatuh sakit, sampai stres, sampai ODGJ. ODGJ itu orang dengan gangguan jiwa ya. Sampai gila karena banyak mikir ya, stres begitu ya. Aneh saudara-saudara, banyak yang tanya kenapa ODGJ kok jarang sakit. Nah, ini pertanyaan yang menggelikan ya, kita patut merenungkannya. Malah justru orang yang kaya raya sakitnya aneh-aneh, sakit kompleks begitu ya, sakit jantung, sakit ginjal, sakit asam urat dan sebagainya. Dan kalau sekarang ini tentu saja kena COVID begitu ya. Hari ini firman Tuhan mengajarkan kita untuk memikirkan yang sepatutnya, yang tidak melebihi dari apa yang sepatutnya kita pikirkan. Jangan melebihi yang bisa kita tampung. Jangan melebihi kapasitas atau over capacity begitu ya. Jadi seperti hard disk ataupun flash disk, kalau memori bisa hang ya, baik itu laptop maupun bahkan handphone saudara, smartphone ya. Kalau memorinya penuh ya kadang-kadang hang. Jadi di dalam kesehatan kita pun juga demikian saudara. Bisa konslet, bisa stroke, bisa kesehatannya merosot dan kualitas hidupnya menurun. Mari kita lihat satu persatu. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan. Jadi kalau kita renungkan, semua orang tak sama. Allah mengasihi menurut hikmat dan kehendaknya yang berdaulat. Jadi termasuk hak dia memilih dan memberkati kepada siapa yang dia berkenan. Itu adalah hikmat dan kebijaksanaannya yang sempurna. Jadi kita tidak perlu iri, berkecil hati manakala melihat orang lain lebih dari diri sendiri. Kelihatannya lebih sukses, lebih diberkati dan sebagainya. Hal yang penting dalam hidup ini, kalau orang Surabaya bilang itu nerimo ya. Nerimo itu ya menerima begitulah. Belajar menerima kehendak Tuhan. Jadi melalui kasih karunia, dia berharap agar kita belajar menyelidiki seluruh kehendak Tuhan. Jadi ketimbang kita menyelidiki hal yang aneh-aneh, lebih baik menyelidiki seluruh kehendak Tuhan. Jadi jangan belajar yang aneh-aneh, yang nyeleneh-nyeleneh. Misalnya uji nyali, ya, mengunjungi tempat yang keramat, pengen tahu, cuma sekedar pengen tahu cerita makhluk dari dunia lain dan sebagainya, kurang kerjaan saudara-saudara. Hendaknya kita menjauhkan diri dari rasa ingin tahu yang sia-sia. Jadi lebih baik mempelajari mengetahui kehendak Tuhan daripada yang aneh-aneh. Jadi di bagian ini mengandung penegasan yang sederhana sebenarnya, yaitu kehendak Allah yang sederhana itu. Ya, kalau kita rasakan kehendak Allah yang bahkan yang paling sederhana, lakukan dengan iman yang teguh bahwa Dia Maha Kuasa, Dia Maha Tahu. Mari kita menyoroti memikirkan hal-hal yang lebih tinggi. Ya, memikirkan hal yang lebih tinggi itu banyak ya tipe orang yang demikian, tipenya memang pemikir dan sebagainya. Jadi ibaratnya seperti anak TK pengen tahu teori relativitas. Wah, yang jelimet saudara menjelaskannya. Seperti anak TK pengen tahu cara kerja KPK itu bagaimana. Ya, silakan kalau saudara bisa menjelaskannya. Akan menjadi beban sendiri jika tidak tercapai nantinya sesuai dengan harapan. Saudara tentu boleh, misalnya menggantungkan cita-cita setinggi langit. Tapi sebagai orang percaya, tentu kita
mesti menyerahkan segala sesuatu pada kehendak Tuhan. Dia Allah yang berdaulat penuh. Hanya Dia yang bisa kita percaya. Jadi kita sudah diajarkan seperti doa Bapa kami, ya, pada akhirnya jadilah kehendak-Mu. Karena itu yang lebih baik, saudara. Itu yang lebih baik, itu juga untuk kebaikan kita. Jadi kalau lebih tinggi dari yang patut kita pikirkan, bisa membuat pusing sendiri, saudara. Membuat stres sendiri, membuat beban, tekanan sendiri, ya. Misalnya memikirkan negara, begitu ya, negara atau politik, di mana kita tidak ada akses ke sana, tidak mempunyai pangkat, jabatan, kedudukan di sana. Sampai kemudian dalam diskusi, dalam dialog dengan teman sendiri yang juga tidak mempunyai akses ke sana, sampai ribut, ya, ribut dengan teman sendiri, membicarakan prinsipnya masing-masing. Sementara yang sudah digaji ratusan juta di sana, mereka malah kurang peduli terhadap rakyat, kurang peduli terhadap bangsa dan negaranya. Hanya ngopi-ngopi, ngumpul-ngumpul, bahkan tidur saat rapat. Sementara kita bertekak, berselisih, hingga baku hantam dengan teman sendiri yang tidak menghasilkan apa-apa. Saudara capek sendiri, pusing sendiri, rugi sendiri. Jadi kita diminta untuk menjauh dari yang bukan kapasitas panggilan kita. Jadi kalau bukan kapasitasnya, jangan banyak bicara, saudara. Ya bicara sedikitnya saja, seperlunya saja, cukup yang diketahui saja. Amsal pasal 10 ayat 19 katakan, di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Jadi kalau kita kaitkan dengan undang-undang ITE, hati-hati berbicara, saudara. Meskipun saudara suka politik, kalau ada yang mendengar, orang yang berwenang, saudara bisa dituntut. Saudara-saudara, dia menarik kita menjauh dari penyelidikan terhadap hal-hal yang tidak dapat membawa apapun kecuali gangguan pada pikiran. Dan tidak ada peneguhan. Dan dia melarang setiap orang untuk menganggap lebih dari apa yang diizinkan sesuai dengan kapasitas dan panggilannya yang sudah dianugerahkan oleh Tuhan. Jadi kita diminta untuk berpikir jernih dan rendah hati. Maka kalau kita bisa berpikir, kita bisa rendah hati, energi kita bisa dicurahkan untuk menjalankan visi Allah yang harus kita kerjakan. Jadi bukan pada hal yang sia-sia. Ia menasihati kita untuk berpikir dan merenungkan hal-hal yang dapat membuat kita berpikir jernih dan rendah hati. Jadi dengan berpikir jernih dan rendah hati, kita bisa fokus lebih memuliakan Tuhan. Dan berpikir jernih dalam mengambil keputusan serta yang mungkin bisa merugikan orang lain. Saudara-saudara, kita juga diminta untuk menjaga kebijaksanaan kita dan tenang. Jadi menjadi lebih bijaksana dan tenang dalam segala situasi. Artinya tidak mudah panik, ya. Sebelum tahu semuanya, ya, jangan panik dulu, jangan cemas, jangan khawatir dulu. Dengar berita sepintas sudah heboh, ya. Contohnya seperti dengar produk tertentu berkhasiat untuk COVID, wah sudah borong barang-barang tersebut di supermarket sampai habis dan sebagainya. Padahal belum tentu kebenarannya bahwa itu bagus untuk COVID. Jadi kita diminta untuk menguasai, menahan diri menurut ukuran iman. Penguasaan diri, menahan diri, ini penting, saudara. Jangan sampai kita kemakan hoaks atau terseret ujaran kebencian yang banyak beredar di sosial media, ya, di Facebook, di Instagram, di Twitter, bahkan kita bisa menemui begitu banyak hoaks. Jadi kita mesti selektif, saudara-saudara. Mari kita melihat menguasai menahan diri dengan iman, ini maksudnya bagaimana. Kita akan melampaui ukuran kebijaksanaan jika kita terlibat dalam hal-hal yang tidak memenuhinya menjadi cemas. Jadi kita hendaknya menjadi bijaksana dalam ketenangan.
apapun yang kita hadapi. Apalagi kita yakin dan percaya bahwa segala sesuatu dikerjakannya bersama-sama untuk mendatangkan kebaikan bagi orang percaya. Jadi janji Tuhan itu patut kita pegang. Kalau kita tahu dan memegang janji Tuhan itu erat-erat dengan iman, kita bisa tenang, saudara. Jadi harusnya itu yang membuat kita lebih tenang dan damai dalam menjalani hidup ini. Dikatakan juga dalam batas-batas berpikir jernih dan bijaksana. Dan bijak ya. Jadi untuk setiap orang yang telah Tuhan bagikan, ya apapun itu, berkat, rezeki, kasih karunia, iman, seharusnya tidak membuat kita iri terhadap orang lain, terhadap mereka yang diberi atau diberkati lebih oleh Tuhan. Jadi berpikiran jernih itu kebijaksanaan yang telah Dia sebutkan. Karena sebagaimana penyebaran distribusi kasih karunia Allah itu berbeda-beda untuk setiap orang. Demikian pula setiap orang akan mempertahankan dirinya dalam batas-batas kebijaksanaan yang semestinya, yang menjaga dalam batas-batas kasih karunia iman, yang menjaga batas-batas kasih karunia iman yang telah dianugerahkannya kepadanya oleh Tuhan. Jadi sering terlihat dengan hal yang sepele, mereka sudah menjadi seperti orang gila ya. Menjadi mudah tertekan dan sebagainya. Yang dengan ambisi yang bodoh melangkah melampaui batas-batas yang ditetapkan mereka. Kita diminta untuk lemah lembut, mau belajar agar kita menjadi lebih baik, lebih tenang, lebih damai. Bagian dari pengorbanan kita yang masuk akal untuk menyerahkan diri kita sendiri dalam semangat yang lemah lembut dan mau diajar, untuk diperintahkan dan dibimbing oleh Tuhan. Jadi pelajaran hidup tidak ada habis-habisnya, saudara. Karena itu kita berjalan dalam tuntunan Tuhan. Mengalami hidup berjalan dengan Tuhan. Mari kita menerima kehendak Tuhan atas hidup kita. Karena itu baik untuk kita. Percayalah kepada Dia. Dia Maha tahu, Dia Maha kuasa, Dia tahu segalanya. Ingat selalu untuk meninggikan Tuhan. Dan ingat selalu untuk meninggikan setiap kebaikan Tuhan. Arahkan hati dan pikiran terutama untuk memuliakan Tuhan. Tidak hanya dalam hal-hal kosong dan sia-sia, dalam hal-hal yang tidak berguna untuk diketahui, tetapi juga dalam pengetahuan tentang hal-hal yang berguna. Ketika umat beriman dengan rendah hati, menjaga diri dalam batas-batas yang diberikan kepada mereka. Ingat untuk senantiasa bersyukur atas pemeliharaan Tuhan. Kemuliaan Tuhanlah yang harus ditinggikan. Jangan bersungut-sungut, senantiasa mengucap syukur kepada Tuhan. Berpikir dengan iman berdasarkan bagian-bagian kapasitas dan panggilan yang sudah Tuhan percayakan kepada kita. Tandanya mari kita mengucap syukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Tuhan memberkati.